Saudara-saudara sekalian, terutama saudara ketua dan para stafnya, dan juga saudara-saudara pendatang dari luar London, luar Inggris. Bapak merasa terharu ucapan saudara yang demikian terhadap Bapak. Memang saudara sekalian, kedatangan Bapak di sini memang Bapak perlukan sekali. Karena Bapak ingin tahu dan ingin menerima bahwa saudara-saudara sekalian sebagian besar benar-benar telah dapat merasakan manfaat dan gunanya latihan kejiwaan subur. Itulah suatu keinginan Bapak yang benar-benar Bapak harapkan. Oleh karena itu maka, walaupun Bapak sudah tua, malahan dokter Bapak mencegah Bapak pergi-pergi lagi. Karena umur Bapak sudah lebih daripada 80 tahun. Tapi pepergian Bapak dan kedatangan Bapak di tempat-tempat di mana Bapak ingin mendatangi, itu merupakan suatu kewajiban. Kewajiban yang tidak dapat dielakkan. Apa sebab demikian? Karena Bapak telah memberikan jalan kepada saudara sekalian. Jadi jangan sampailah pemberian Bapak yang telah saudara-saudara sekalian terima tidak sungguh-sungguh bermanfaat, berguna bagi saudara sekalian. Oleh karena itu maka, selain saudara-saudara mengharapkan agar Bapak juga masih dapat mendatangi saudara-saudara sekalian di mana saudara sekalian berada, Bapak sendiri mohon kepada Tuhan agar Bapak masih diperpanjang usianya, sehingga masih dapat selalu berdekatan dengan saudara-saudara sekalian. Dan dapat memberi tuntunan atau penjelasan yang benar-benar dapat saudara insafi. Begitulah saudara sekalian, maka jadinya sama-sama. Saudara-saudara mengharapkan kedatangan Bapak di sini atau di tempat mana yang Bapak selalu kunjunginya. Dan Bapak sebaliknya juga demikian. Bapak ingin sekali, bukan 1, 2 kali, 3 kali lagi, tapi kalau bisa sampai bertahun-tahun lagi, Bapak masih bisa bertemu muka dengan saudara sekalian. Oleh karena itu maka, marilah kita memuji sama-sama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan memberikan berkahnya dan hidayahnya, apa yang telah kita harapkan dapat terlaksana. Saudara-saudara, Bapak mempercontohkan demikian karena Bapak sifatnya perintis, pendiri. Jadi kalau tidak ada Bapak, tidak akan ada Subud itu. Artinya latihan kejiwaan Subud tidak akan ada.
Bapak katakan sebagai contoh, ialah Bapak harapkan semoga para pembantu pelatih yang telah Bapak jadikan sebagai pembantu dalam memberi penerangan maupun mengawasi dan menuntun para anggota-anggotanya. Karena tidak dengan keaktifannya, dengan tidak rasa kesayangannya daripada pembantu pelatih kepada para anggota, akan dengan sendirinya keadaan para anggota makin lama makin kendor, makin lama makin lemah, sehingga perkembangan subut tidak akan dapat dibanggakan dan juga tidak dapat diamalkan terhadap kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Karena latihan kejiwaan subut adalah latihan yang diberikan oleh Tuhan langsung kepada manusia. Saudara-saudara tentunya yang selalu baca-baca history spiritual maupun bagaimana history manusia, belum pernah terjadi, saudara sekalian, bahwa dalam sesuatu grup, sesuatu pertemuan dapat saling berdekatan antara agama-agama yang berbeda. Disebut walaupun agama Kristen berada di pertemuan anggota-anggota tersebut beragama Islam, menerima sama-sama dan mereka merasakan sebagai saudara sepupunya, saudara seayah seibu, justru malahan lebih dekat daripada saudaranya sendiri. Contohnya saudara sekalian, saudara-saudara terhadap Bapak dan Bapak terhadap saudara. Dan ini telah dapat saudara nyatakan sendiri di dalam latihan. Kalau saudara kebetulan dekat kepada saudara yang sedang mengalami, yang sedang merasakan susah, maka sekunyung-kunyung saudara terasa susah. Jadi terang saudara sekalian, latihan persaudaraan kejiwaan subut bukan hanya merupakan latihan bakti kepada Tuhan saja, tapi mempersatukan bangsa manusia di dunia agar dunia tercipta sesuatu ketentraman dan ketenangan umum, dan tidak akan mudah terjadi di dunia ini sesuatu yang menggemparkan hati, sesuatu yang menyusahkan hati manusia. Inilah saudara sekalian, maka patut sekali apabila para pembantu pelatih mencontoh bagaimana Bapak yang begitu mendekati kepada sekarang para saudara, yang begitu menyayangi kepada kalian para saudara, sehingga dapat dikatakan lebih memberatkan pertemuan Bapak kepada saudara daripada hidupnya sendiri. Saudara-saudara tentunya dapat menimbang sebagai orang tua yang pergi jauh
naik pesawat terbang, bergantian udara. Sekarang telah Bapak rasakan pula. Jadi nyatanya orang tua saya sekalian, itu memang sudah begitu mestinya. 3-4 tahun yang lampau Bapak tidak mengalami. Kalau habis tidur, bangun, merasa pegel-pegel, merasa capek, merasa seperti rasa sakit sebuah badan Bapak. Apa sebab demikian? Karena usianya. Karena pergantian udara. Ini. Jadi ketika Bapak masih muda, terhadap ibunda Bapak sendiri mengatakan, mengapa ibu selalu merasakan sakit dan selalu mengeluh? Oh, saya sendiri tidak tahu, tapi mungkin kamu nanti kalau sudah setua saya akan dapat merasakan sendiri. Inilah saudara sekalian sebagai contoh juga bagi saudara-saudara yang sudah tua. Kalau terasa sakit, jangan mengeluh sangat-sangat. Serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong saudara dari apa saja yang saudara harapkan. Saudara-saudara, Bapak beritahu jelasnya. Ketika dulu Bapak masih di Inggris akan pergi ke Jerman, sekonyong-konyong Bapak terkena yang dikatakan heart anfall, heart attacks. Bapak hitung, suruh ngitung, nak Sarif juga 100 berapa? 140. 140 detik. Tik, 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 tik. Diperiksa dokter mengatakan harus diperiksa dokter, harus di hospital. Bapak katakan ya, kalau memang perlu demikian juga saya saya turut. Tapi tidak perlu khawatir. Sebentar lagi mungkin sudah lain halnya. Bapak merenung, mohon kepada Tuhan. Apakah Tuhan kalah sama penyakit? Apa penyakit itu tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dihentikan oleh Tuhan karena ada keperluan? Kalau memang demikian, ya saya terserah pada Tuhan. Kira-kira 2 jam lagi, untungnya dokternya sendiri ketika ada di Inggris ini, lihat. Jadi 78 dari 140, dan blood drug jadi 120 strip berapa? 80 ya. 60. Yang dulunya 85. Jadi ada bukan blood drug tapi apa namanya? Kurang. Kurang toh? Iya. Iya. Jadi tidak jadi ke hospital Bapak itu, pergi ke Jerman. Tapi terpaksa ditunda 1 hari. Sampai di Jerman sudah sekalian, tidak ada sesuatu apa. Sedang di sana kira-kira 5 hari di sana. Dingin lagi daripada sini. Kemudian kembali sehingga di Perancis. Tiga Bapak di Perancis ya? Ya, di Perancis. Di Paris, Bapak terkena lagi. Malah ini bukan 140, 160 ya. Ya mungkin. 160 detik. Ini.
Dokter bingung. Atas dipanggil ke dokter ahli jantung, datang. Dia lihat sini 85, sini 80, lantas detik jantung 158, 160. Gevaarlijk. Berbahaya, harus segera di hospital. Saya rasa kalau ini jadi ke hospital, kayak kembali ke Inggris mungkin setengah bulan lagi. Tuhan, berilah kenyataan pada saya, supaya dapat saya ada di Paris, di Prancis, memenuhi permintaan para saudara Prancis. Dokter pergi, dilihat sama Syarif, 76. Ya, ini detik 120 strip berapa. Lantas yang punya rumah itu dokter juga, dokter umum. Dia bilang, Bapak tidak perlu panggil dokter. Bapak tidak usah main dokter-dokteran saja, tidak susah. Dari sebab apa? Itu tadi. Dia sendiri menyatakan 160. Lantas di itu tik 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 itu jadi 120 strip berapa. Ini sudah sebagai contoh. Jadi walaupun bagaimana saudara sekalian yang mantap, yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa, kalau memang belum saatnya, belum waktunya tiba, bagaimanapun tidak jadi. Di Indonesia pun juga demikian. Ya. Sampai dokter sedih mengatakan, Bapak umurnya tidak bisa panjang. Malah saudara sendiri, saudara Leonore sendiri juga mengatakan Bapak baiknya tinggal di Eropa saja supaya umurnya panjang katanya. Saya bilang tidak bisa. Panjang tidak panjang itu yang bikin panjang dan tidak itu Tuhan. Ya dokter memang perlu diikuti juga. Tapi jangan dipercaya 100% mesti begitu, jangan. Ini. Demikianlah terutama Bapak alamatkan kepada saudara-saudara yang menjadi penduduk rumah tua. Siapa namanya? Wisma Mulia. Wisma Mulia. Supaya jangan ada rasa khawatir-khawatir. Walaupun sudah kelihatan terasa bahwa toh tidak bisa diperbaiki, tidak bisa disembuhkan, tapi kalau Tuhan belum mengizinkan, tidak bisa jadi. Ada contohnya dulu, yaitu saudara yang dari Meksiko yang namanya Baron Rosana. Dia mengatakan umurmu tinggal 3 bulan. Lari dia ke Cilanda. Pak, umur saya tinggal 3 bulan, bagaimana? Siapa yang bilang? Dokter. Iya. Dokter itu manusia atau bukan manusia? Manusia, iya. Kalau dokter manusia ya belum tentu. Gitu. Percaya pada Tuhan. Marilah berdiri. Saya suruh berdiri. Saya tunggu tidak. Percayalah, percaya. Sudah. Habis begitu kira-kira ada satu malam 5. Keluar darah. Dari mulut, dari hidung. Karena ada kanker dalam paru-paru. Ya. Kemudian sembuh. Sampai sekarang masih hidup. Ketika itu datang di Indonesia tahun berapa ya? Sudah lupa. Lupa ya. Kira-kira 6 tahun. Yang lalu. 6 tahun yang lampau ya. Ya. Oh, ya. 4. Ya lah begini cerita Bapak ini. Ya. Sekian dulu. Saudara-saudara, nanti akan Bapak sambung dan sekarang ini Bapak perlu
mengumumkan sesuatu yang saya rasa penting sekali bagi saudara sekalian dan bagi Subud. Saudara-saudara, Bapak dengar dan Bapak rasakan sendiri bahwa soal keuangan, yaitu ya sifatnya kontribusi dari saudara-saudara anggota Subud, rupa-rupanya tidak dapat berjalan dengan baik. Padahal saudara sekalian, saudara-saudara membutuhkan sekali, yaitu membutuhkan nyewa tempat untuk latihan, meninjau saudara-saudara sedang sakit, juga meninjau apabila diperlukan. Itu saja sudah dibikin cermat, artinya diirit, dikurangi banyaknya. Pernah Bapak katakan kepada salah satu saudara, kebetulan saudara itu seorang dokter, maka saudara itu tanya kepada Bapak, Bapak telah menganjurkan kepada seorang anggota yang melakukan enterprise supaya untungnya kemudian kalau sudah selesai pembukaannya, kalau sudah selesai pekerjaannya, 25% diberikan kepada kas, kepada Subud untuk melayani kebutuhan Subud di dalam segala bidang, terutama sosial. Karena cita-cita Subud untuk anggota-anggotanya dan untuk umum, agar Subud dapat mendirikan sekian banyak rumah-rumah untuk orang tua yang tidak berkeluarga, yang membutuhkan bantuan. Juga supaya mengadakan sekolahan bagi anak-anak yang terlantar maupun bagi anak-anak yang tidak pinter, artinya anak-anak yang apa namanya? Achterlijk. Pun juga dapat memberi pekerjaan kepada saudara-saudara Subud sendiri yang kebetulan tidak dapat pekerjaan dan belum bekerja, dan mendirikan juga bagi sekolah-sekolah biasa agar dapat menyalurkan anak-anak kita ke jurusan yang menjadi jurusannya. Misalnya anak yang mestinya ke jurusan arsitektur, supaya dilanjutkan ke jurusan itu. Demikian juga supaya diadakan bidang-bidang yang dikatakan bidang sosial, sehingga memberi pertolongan kepada golongan apa saja yang serba kurang. Itu semuanya tidak dapat kita lakukan kalau kita tidak punya uang cukup untuk melayani pekerjaan-pekerjaan yang demikian itu. Inilah karenanya maka Bapak anjurkan supaya dilakukan enterprise.
Jawaban saya kepada dokter yang tanya demikian itu tadi, karena dokter itu mengatakan ya bagi orang yang melakukan enterprise, tapi bagi saya seorang dokter saya tidak bisa, saya ini seorang dokter, jadi pendapatan saya tetap. Lantas bagaimana? Bapak jawab, yang Bapak maksudkan enterprise itu bagi orang yang tidak sebagai dokter, yang tidak bekerja tetap. Tapi kalau sebagai dokter, sebagai orang yang bekerja tetap, ada kalanya waktu ada turahan daripada kebutuhannya, belanjanya umpama saja $1.000, lantas dipakai hanya 800 atau 900, jadi masih turah. Itu andai kata diberikan 3% atau 5% kepada subut sebagai ekstra dana, ekstra pemberian, ekstra kontribusi, itu saya harapkan supaya dilakukan demikian. Lantas dokter itu menyanggupi. Jadi terang saudara sekalian, kalau saudara-saudara subut lainnya yang tidak sebagai dokter, ya sebagai dokter juga, yang mempunyai pekerjaan belanja tetap, ada kalanya turah daripada kebutuhannya bisa diberikan kepada subut, karena subut itu saudara sendiri. Subut bisa maju kalau saudara memang maju. Subut tidak bisa maju kalau saudara tidak maju. Jadi terangnya saudara sekalian, kekuatan subut adalah di pundak, di diri saudara sekalian. Sedangkan enterprise saudara sekalian, pada waktu sekarang ini belum bisa dilakukan oleh para grup-grup di tempatnya masing-masing. Dapat dikatakan masih sedikit yang melakukan enterprise, dan juga yang beruntung, yang baik jalannya. Itu juga bisa nanti memberikan, tapi setahun sekali. Sedangkan kebutuhan kita sudah sekalian dapat dikatakan setiap bulan atau setiap hari. Jadi kita harus dapat memperkuat subut kita sendiri. Jangan sampai subut kita lemah, yang menyatakan bahwa kita memang benar-benar tidak memperhatikan. Sedangkan tadi telah Bapak katakan, subut adalah suatu pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dikira-kira. Tidak ada suatu jalan yang semudah apa yang saudara sekalian terima dan lakukan, yaitu latihan kejiwaan. Biasanya saudara sekalian, orang akan mendapatkan sesuatu di dalam ilmunya itu, kalau orang itu melakukan syarat laku yang bermacam-macam, misalnya mengurangi makan, tidur, mengurangi kesenangan, menjauhkan hidupnya di tempat yang sunyi. Banyak sekali orang yang ingin menyucikan dirinya dengan jalan yang tidak mudah ditempuh oleh orang lain. Oleh karena itu saudara sekalian, maka harapan Bapak kepada sekalian para saudara, agar saudara dapat melakukan seperti
seorang dokter yang telah tanya kepada Bapak seperti yang telah Bapak katakan tadi. Dengan demikian sehingga subut atau terangnya Bapak katakan saja IC tidak akan mengalami kekurangan sehingga kebutuhan jalannya persaudaraan kita subut menjadi kendor, menjadi lemah. Saudara-saudara, Bapak akan menyambung juga sedikit lagi, yaitu tentang pertunjukan seorang anggota sebagai bendahara. Bapak harapkan mestinya ini harus dilakukan di dalam kongres yang sudah, tapi ya begitulah, tentunya ada saja yang apa namanya, yang kelupaan, ada saja yang tidak diperhatikan, yaitu di masing-masing nasional center caranya memilih bendahara agar dipilih. Karena itu Bapak selalu mengatakan pilihan selain ketua dapat dilakukan oleh ketua sendiri. Jadi caranya memilih bendahara supaya memilih seorang yang agak ahli dalam memutarkan sesuatu sehingga dapat menjadi uang. Jadi maksudnya yang bisa mempunyai ide bagaimana caranya mendapatkan uang selain kontribusi yang telah ditentukan. Karena dengan kontribusi saja sudah sekalian tidak bisa menyukupi kebutuhan kita, tidak bisa. Seperti saja saya gambarkan di Indonesia sendiri. Kalau dulu kontribusi 50 sen atau 1 rupiah itu sudah banyak. Tapi sekarang 1 sen, 50 sen atau 1 rupiah tidak berarti, saudara. Saudara, orang minta-minta dulu dikasih 1 sen sudah, saya terima kasih banyak-banyak. Tapi kalau sekarang dikasih 10 rupiah katanya, lebih baik tidak dikasih saja daripada diberi. Uang 10 rupiah tidak ada artinya sekarang. Jadi ternyata sekalian, kalau kita untuk memperkuatkan kas kita, kas subut, hanya didapat dari kontribusi, tentu selalu kurang. Ini telah nyata yang terjadi di sini sendiri. Jadi terpaksa Bapak pergi sekarang ini ya, Bapak ini menceritakan hal-hal yang mestinya tidak perlu diceritakan. Kalau tidak ada PT Wijaya Center, kalau tidak ada BSB, dan kalau tidak ada enterprise lainnya, Bapak tidak bisa pergi ke sini. Karena terang sudah sekalian, dalam kas IC hanya ada uang $10.000. Sedangkan kebutuhan Bapak untuk pergi, saudara, ini yang sekarang ini paling sedikit 50, $40.000. Itu karcis saja itu, bukan lain-lain. Jadi terang saudara sekalian bahwa kita perlu sekali memperhatikan
kita perlu sekali memikirkan bagaimana kekuatan persaudaraan kita dalam soal keuangan. Walaupun keuangan itu nomor 2, nomor 3 daripada kejiwaan. Inilah saudara sekalian, maka Bapak harapkan agar ceramah Bapak ini bisa tersebar seluruh dunia, sehingga saudara-saudara dari center masing-masing yang kebetulan tidak ada di sini bisa mengerti apa yang Bapak maksudkan pada malam ini, yaitu supaya dipikirkan soal keuangan untuk memperkuat jalannya roda persaudaraan kita ke jiwa subur. Bapak mau tadi mau tambah soal bendahara Yesus yang tidak sudah cukup sekian tadi. Ya, Ya, cukup. loh, bendahara. Harus diadakan Ya, bendahara. Tapi apa Bapak mau pilih malam ini? Tidak, ya. Tidak. Dipilih sendiri. Supaya mereka pilih. Saudara-saudara, telah selesai yang Bapak maksudkan, yaitu soal kekurangan uang yang ada dalam persaudaraan kita subur, sehingga dengan sendirinya jalannya roda persaudaraan tidak bisa lancar. Dan sekarang Bapak akan meneruskan memberi penjelasan tentang kejiwaan. Saudara-saudara, tentu saudara telah baca buku-buku istri-istri tentang kejiwaan, tentang kebaktian manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti apa yang telah terjadi di dalam dunia ini, ialah Tuhan pertama kali dikatakan memberi pimpinan dan tuntunan kepada manusia lewat seseorang yang telah disucikan, yang telah dibersihkan dari segala kesalahan yang ada dalam pribadinya. Ialah ketika Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi sesuatu oleh Tuhan agar memberikan itu, apa yang diberi Tuhan, yang diterima dari Tuhan itu kepada manusia. Pada saat itu memang manusia belum begitu banyak seperti sekarang. Jadi diberikan kepada golongannya, yaitu penuturan-penuturan bagaimana caranya bakti, dan bagaimana pula syarat-syaratnya agar tidak begitu terpengaruh oleh nafsu, agar tidak begitu terpengaruh oleh akal, pikiran dan hatinya. Tapi saudara sekalian, orang tetap orang. Sekarang mengerti, besok sudah lupa. Kalau menghadapi sesuatu yang dirasa lebih baik, lebih enak, lebih utama bagi dirinya sendiri, lama kemudian datang lagi utusan dari Tuhan, ialah manusia yang dilahirkan di dunia ini, ialah Nabi Musa. Nabi Musa membawa penuturan semacam kitab dari Tuhan Yang Maha Esa, agar diberikan penuturan itu kepada golongannya. Karena golongan Musa dapat penuturan dari dari Tuhan, juga sama halnya seperti Nabi Ibrahim. Tapi karena orang-orang
tetap orang tetap orang, sehingga tidak bisa meninggalkan nafsu yang bersarang dalam hati dan akal pikirannya. Maka apa yang telah dilakukan dalam golongan Musa merasa lebih baik, lebih utama daripada apa yang telah dilakukan oleh golongan Ibrahim. Demikian seterusnya sampai Nabi Isa atau Kristus. Para penerima yang dari Kristus, yang dari Nabi Isa, juga merasa lebih tinggi daripada apa yang diterima oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Demikian seterusnya sampai Nabi Muhammad. Itulah orang, saudara sekalian. Sedangkan kalau saudara rasakan, semua itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu dikatakan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau benar-benar datang dari satu sumber dari Tuhan, mengapa? Mengapa tidak rukun? Mengapa tidak cocok? Dan mengapa pula sampai berkelahi? Ini. Jadi terang saudara sekalian, bahwa adanya perkelahian antara golongan-golongan itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia. Kehendak hati, akal pikiran manusia. Apa sebab begitu mudah, saudara sekalian, orang yang sudah menerima penuturan yang begitu baik masih tergoda oleh nafsu yang bersarang dalam akal pikiran dan hatinya. Karena nafsu itu bersarang, saudara, dalam hati akal pikiran. Dari hati akal pikiran saudara itu menjadi sarangnya nafsu. Nafsu itu merupakan daya. Daya yang ditimbulkan dari daya hidup. Misalnya daya hidup kebendaan yang disebut roh rayawani, benda. Jadi daya kebendaan itu bersarang, itu mempengaruhi akal pikiran dan hati saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, apakah itu salah? Apakah itu tidak pada tempatnya? Tidak, saudara. Memang itu tempatnya. Kalau akal pikiran manusia tidak dipengaruhi benda, manusia tidak akan bisa bikin rumah seperti ini. Manusia tidak akan bisa bikin apa-apa yang menjadi kebutuhan manusia. Jadi terang saudara sekalian, benda merupakan kepala faktor, faktor dari hidup manusia. Inilah karenanya maka ada cerita yang terkuat sekarang ini di dunia, yaitu history materialisme. Ini yang kuat sekarang. Jadi terang saudara sekalian, manusia tidak akan mampu menyingkirkan pengaruh benda dari pribadinya kalau bukan karena kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Ini. Oleh karena itu saudara sekalian, maka ketika saudara dibuka, pertama kali saudara merasakan getaran dalam diri. Saudara merasa heran, kok jadi ada dalam hidupku? Hidup, yaitu getaran hidup, yang bukan karena saya kehendaki.
Itu yang dikatakan dalam bahasanya halatif atau latifah gaib, yaitu roh suci, roh ilahi atau Holy Spirit, Rohul Kudus. Jadi Tuhan selalu menyayangi manusia. Walaupun manusia sungguh-sungguh terpedaya oleh nafsu benda, akal, pikiran, hatinya. Tapi Tuhan pun juga tidak salah dan tidak kurang bijaksana. Mengapa benda yang menyebabkan manusia lupa Tuhan, Tuhan berikan kepada manusia? Saudara-saudara, kalau tidak ada benda tadi Bapak katakan, saudara tidak akan bisa berhadapan seperti ini. Apa yang saudara pakai? Kursi dibikin karena pikiran. Sampai pesawat terbang jadi karena pikiran. Jadi terang bahwa pikiran manusia itu menjadi benda, sudah. Bagaimana manusia bisa menghilangkan benda dari nafsu, benda di badannya, kalau manusia belum meninggal dunia? Sedangkan orang mati satu kali, saudara, tidak bisa mati dua kali, satu kali mati. Jadi satu kali salah terus. Ini benda, saudara. Ini seringkali Bapak teskan kepada sekarang para saudara. Tapi rupa-rupanya saudara, ya ada yang terima, ada yang tidak. Karena memang subut ini suatu latihan yang aneh, yang mudah sekali. Ya. Bagaimana tidak mudahnya? Saudara lihat bioskop, habis dari bioskop kembali ke rumah, pada waktunya latihan, saudara berdiri, berlatih. Sedangkan orang menerima semacam itu telah dilakukan bertahun-tahun seperti pendeta-pendeta itu. Iya, bertahun-tahun sudah. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dia lantas ada cerita di dalam hatinya. Kamu cari Tuhan, ya saya ini Tuhan. Percaya. Sedangkan itu yang ngomong itu hatinya itu. Loh, kok hatinya bagaimana? Saudara-saudara, Tuhan itu tidak seperti manusia. Kuasa tidak dengan alat, kuasa tidak dengan syarat. Ada karena pribadinya. Inilah karenanya maka bagi orang yang agama Islam yang seringkali baca Al-Quran, pertama baca, sudahnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Artinya Tuhan mendahului sekalian yang dahulu, Tuhan mengakhiri sekalian yang terakhir. Tuhan ada di dalam sekalian yang ada di dalam. Tuhan ada di luar sekalian yang ada di luar. Tuhan yang meliputi segala apa yang telah dikudratkan. Saudara belum melihat, Tuhan telah melihat. Saudara belum mendengarkan sesuatu, Tuhan telah mendengarkan. Saudara belum mencium sesuatu, Tuhan telah mencium. Saudara belum dapat merasakan, Tuhan telah dapat merasakan. Apa sebab? Tuhan ada di dalam dan sekarang apa yang di dalam. Ini. Demikianlah kuasa Tuhan yang Maha Esa, sehingga Bapak sendiri tidak tahu apa sebabnya.
bisa terjadi sekarang ini, manusia diberi sesuatu di luar daripada kebiasaan, sesuatu gerak hidup. Ini telah Bapak selalu lakukan testing terhadap para saudara. Kadang-kadang Bapak, ya dengan mudahnya aja, coba saudara. Saudara duduk di kursi apa kursi yang duduk di saudara? Artinya saudara duduk di atas kursi, apa kursi duduk di atas saudara? Kalau sekarang ini saudara terima, dapat saudara mengetahui. Coba diterima. Saya apa tidak diterjemahkan lebih dulu? Tidak, ini dulu ini sebentar. Saudara terima. Saudara duduk di kursi atau kursi di atas saudara? Yang banyak ada di atas. Lagi? Lantai ini di bawah saudara atau lantai ini ada di atas saudara. Tiris. Masih di atas. Oleh karena itu maka jiwa saudara belum bisa lihat langit. Karena bumi ini menutupi saudara. Ini benda saudara. Lagi. Saudara pakai pakaian saudara pakai pakaian, apa pakaian pakai saudara? Ya, finish. Yeah. Jadi saudara tidak bisa melepaskan bumi ini karena terpengaruh oleh pakaian. Apa sebab Bapak taskan demikian saudara? Supaya saudara sungguh-sungguh mempraktekkan apa saudara terima. Coba sekarang saya minta kepada wanita yang tua, supaya yang tua itu harus sudah bisa menerima. Ya itu latihannya itu ya bekas waktu pelatih dulu. Stand. Of you, Eli, move for a start, yeah? Somebody, one of you who has start, been yeah. doing Latihan for a long time. Yeah, in the other. Eh? Would you like to stand there? Oh, you? Yeah. You are good. Yang Mrs. Tarma ikut yang sudah mati. Iya. Oh iya. Yang Ya apa boleh Ada. dua? Ada Ya. satu lagi yang Mrs. Mrs. Star Star. ini. Ya, boleh. Yes. Join ini. Supaya tua-tua bisa berterima. Relax. Ya. Relax artinya jangan memikirkan sesuatu apa. Tadi telah Bapak katakan. Selain merasakan dirinya sendiri dan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya.
tunjukkan dengan tenaga di mana atas. Ya, yang cepat. And that, Di mana atas? Good. Di mana bawah? Ya, stand up. stand up. Jangan jalan ke depan kalau tidak dijalankan. Jalan ke depan. Ya, stop. Stop. Jangan mundur kalau tidak diundurkan. Ya, quickly. Stop. Ya. Yang hidup tidak hanya olah tingkah dan tenaga, tapi panca indera pun hidup. Ikuti. Supaya mengucapkan Tuhan, Allah atau God ya, God. Jangan sampai tidak bisa mengucapkan karena jiwanya. Ya, God, God, Allah, Allah, Allah. Yang keras. Ya. 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 Terus mundur ke tempat semula. Ya, berhenti. Disayangi maupun tidak, Tuhan telah memberi kenyataan pada pribadimu, akan nampak dalam muka. Sayang Tuhan kepadamu atau tidak? Atau kamu sudah menerima kesayangan Tuhan? Ya, tunjukkan.
Ya, ya. Jadi saudara akan dapat merasakan, akan dapat menerima. Jadi Tuhan akan membimbing hidup saudara seluruhnya sampai ke pribadi saudara. Karena itu maka baktilah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tunjukkan bagaimana bakti saudara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya cukup. Saya harap saudara kembali berduduk di tempatnya semula. Please sit down. No, No. in your seat. Saudara-saudara, apa yang selalu saudara lakukan yang dikatakan latihan. Latihan berarti terlatih dan mempraktikkan. Walaupun saudara dapat apa-apa, kalau tidak saudara kerjakan, tidak ada gunanya. Saudara bisa baca saja tetskrif kedokteran. Dokter ini bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu. Obatnya ini, obatnya itu. Tapi sudah belum pernah belajar, belum pernah mempraktekkan. Belum pernah menyembuhkan orang sakit. Apa cukup sudah begitu saja dikatakan dokter? Tidak. Jadi terang saudara sekalian, latihan penting sekali bagi saudara sekalian. Yang penting latihan, tidak perlu sudah tanya macam. Karena Tuhan ada di dalam diri saudara sekalian. Tuhan ada di luar diri saudara sekalian. Memulai dalam hidup saudara dan mengakhiri dalam hidup saudara. Sebelum saudara jadi manusia, Tuhan ada. Sesudah saudara meninggalkan kemanusiaannya, Tuhan ada. Ini. Jadi terang saudara sekalian, yang penting, yang perlu saudara lakukan latihan. Itu seperti tadi, bakti. Supaya sudah ditunjukkan bagaimana caranya bakti kepadanya. Tidak ada orang yang bisa mengatur demikian kecuali Tuhan. Sedangkan saudara sekalian, manusia itu satu dan satu lainnya berbeda. Lain nama, lain keadaannya. Tapi nampaknya sama. Beda nama tapi nampaknya sama. Ya, sama-sama orang. Tapi kalau kambing dengan sapi, ini nama kambing, ini nama sapi, lain. Itu bedanya. Manusia dengan hewan. Bedanya lagi dengan tumbuh-tumbuhan. Ini. Karena itu maka saudara sekalian, saudara tidak akan dapat tahu bagaimana pribadinya apabila tidak karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak dengan kepraktikan atau kenyataan yang saudara lakukan. Nah, sekarang saudara sekalian,
Ini tadi contoh. Sekarang saya minta orang Apa saya terjemahkan dulu? Sangat ketinggalan. Dua laki-laki. Satu lagi. Dua. Yeah. One or two Ada konconya. men helpers. Bapak says, okay, if it's two, then you have a friend who shares it with you. Yeah. Would you stand here? Would it not be more helpful for some young person? Apa dia boleh ikut dia dari dulu-dulu? Apa tidak lebih penting untuk orang yang muda untuk mengalaminya? Apa dia Yang boleh? tua malah lebih penting. No, it's more important for you if you are old. Later. Ya sudah Oh, 30. okay, 3 is sort of. Tapi kuncinya jangan dibawa itu. But don't take your keys with you for this. You don't need. Surga tidak butuh kunci. You don't need to take your keys to get into heaven. Can you line up? Sekarang saya minta supaya saudara jalan ke depan dengan kemauan. Ya. Jangan latihan. No, not like that. Not with the latihan. With your heart and mind. Yeah. With your will. Lagi. Yeah. Biasa. Ya. Nah, sekarang jangan jalan ke depan kalau tidak dijalankan, artinya dengan jiwanya. Ya. Ya, cukup. Sekarang Bapak tanya, ada bedanya? No, Saudara but, dapat merasakan? Yang dibutuhkan olah tingkah itu tidak dirinya saja, seluruhnya panca indera. Karena diterima, jangan dulu. Sekarang ketawa dengan jiwanya. Ya. yes, that's all right. Ya, yang tengah sama namanya apa? Trevor. Ya, sudah. Oh, you still call Trevor? Sorry. Raymond. I'm so sorry. Long way back. Raymond namanya. Mengapa tidak ketawa? Apa terasa belum ada sesuatu? Were you able to feel, Raymond, why you didn't laugh? Did you feel that there was not yet something there that could laugh, or what? No. Not yet. Jadi di antaranya mulut belum bisa hidup. Ini kurang latihan, saudara. Sedangkan saudara sudah tua. Kira-kira usia berapa? You are old. How old are you, Raymond? 74. Oh ya, cuma first 8 tahun sama saya. Yeah. Penting. Ya, lagi. Relax. Receive again. Relax. Ya. Ya, ikuti. Jiwa itu tahu semuanya.
Coba ikuti The Jiva bagaimana knows everything. ketawanya pria Germania. Bapa says, Raymond, maybe you are descended from a German. Ikuti. Tua usianya tapi mungkin kekuatannya masih seperti muda. Ikuti bagaimana gerak seorang boxer inaktif. Begin, please. Kurang latihan. Ya, cukup. That's enough. Saudara Raymond. karena tua, kurang latihan. Sudah berapa tahun dia seperti itu? Oh, dia dari dulu, dia yang paling pertama Bapak buka di Cool Spring. Iya, paling pertama Bapak buka Iya. dari 57 ya. Dia lakukan latihan saban hari katanya. Iya. Papa asked how long you were in Subud. I said you were one of the first Papa open. Coba relax. Relax Relax. again. Relax again. Apa yang diucapkan betul. Kalau betul ya artinya yes. Kalau tidak geleng-geleng kepala. Ya. Ikuti. Tuhan akan menunjukkan. Ya, ikuti sekarang. Walaupun tua, walaupun tidak biasa, tapi karena jiwa itu mengerti, mengetahui, ikuti. Bagaimana gerak menari secara Inggris. Ya, terus. Go on. Dia itu orangnya bandel, Pak. Itu bandel. Iya. Jadi mungkin dia lama latihan di bandel. Yang bertahun-tahun tidak ikut grup. Yang bertahun-tahun tidak ikut sama grup. Jadi dia sendiri suka menurut. Kenal Khadijah dia. Ya. Diterima kalau bisa sambil menyanyi.
baca di rumah, nonton rumput. Ya, cukup. Ya, sudahnya kembali berdiri, tenang, finish. Ya. Saudara-saudara, untuk mewutuhkan, untuk menyempurnakan atau menjuga, mengutuhkan, untuk memperlengkapkan segala sesuatunya yang pertalian dengan kejiwaan, baiklah Bapak berikan keterangan, misalnya pengaruh benda. Tidak pengaruh benda saja, saudara sekalian, yang mempengaruhi akal, pikiran, dan hati manusia. Juga daya hidup tumbuh-tumbuhan. Mengapa sifat atau daya hidup yang menjadi penghalang bagi manusia hingga manusia tidak bisa bakti kepada Tuhan dengan sempurna? Karena daya hidup tumbuh-tumbuhan sangat dibutuhkan bagi diri, bagi wujudnya seseorang. Saudara tentunya dapat merasakan. Kalau tidak ada makanan, dapatkah saudara memiliki daging, darah, otot, dan lain-lainnya? Tidak. Jadi terasa sekalian, daya tumbuh-tumbuhan yang mempengaruhi manusia sehingga manusia lupa pada kebenaran, sehingga manusia kurang sungguh-sungguh buktinya pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tumbuh-tumbuhan itu justru malah menjadi butuh manusia agar manusia dapat melaksanakan hidupnya dan dapat hidup di dunia ini dengan sungguh-sungguh. Itu daya hidup tumbuh-tumbuhan. Sedangkan manusia, sudah sekalian, tidak hanya karena makanan tumbuh-tumbuhan saja, tapi juga makan daging dari hewan. Karena dimakan itulah sehingga manusia mau tidak mau terpaksa terpengaruh oleh hewanian. Karena itu maka pada biasanya saja orang yang banyak makan daging kambing umpamanya, itu nafsunya ya tidak beda seperti kambing. Kalau manusia juga makan daging sapi umpamanya, juga seperti sapi. Apalagi kalau manusia makan manusia seperti di rimba, ya nafsunya seperti manusia. Jadi terangnya saudara sekalian, yang mempengaruhi sehingga manusia tidak bisa melakukan baktinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh
Atau sehingga manusia tidak bisa menyingkirkan nafsu yang merajai dalam dirinya. Itu bukan karena salah Tuhan memberikan kepada manusia, justru malah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, keadilan Tuhan yang Maha Esa, agar manusia dapat hidup di dunia dengan sempurna, sehingga diberikan, dikudratkan segala macam daya hidup itu dalam dirinya. Tapi sudah sekalian, Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Karena manusia tidak mungkin dapat menghindarkan segala pengaruh yang ada dalam akal dan pikiran hatinya, maka diberikanlah sesuatu dari Tuhan yang Maha Esa, yang dikatakan, yang telah Bapak katakan tadi, yaitu satu anugerah, satu ilham, suatu daya hidup yang benar-benar merupakan pemimpin, pembimbing, atau penyuluh, penerangan kepada manusia, yaitu Roh Kudus, atau dikatakan Holy Spirit, atau dapat juga dikatakan Roh Ilahi. Sedangkan saudara sekalian, atas kemurahan Tuhan yang Maha Esa, bukan sampai ke situ saja, kesayangan Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat lebih tinggi dalam menempuh hidupnya sampai ke Tuhan yang Maha Esa, yaitu roh rohani, roh rahmani, roh rabbani. Tapi ini tidak perlu Bapak jelaskan, karena baru yang pengaruh benda, pengaruh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia sendiri, yaitu jasmania, belum bisa dijalankan menurut apa yang telah Tuhan kehendaki. Jadi terangnya saudara sekalian, latihan saudara yang saudara terima dan lakukan setiap waktu, yang nampaknya seperti olahraga, adalah itu sifat pembersihan yang dilakukan oleh kekuasaan Tuhan yang berkuasa dalam diri saudara sekalian. Dan saudara sekalian, Bapak ingin menjelaskan lagi bahwa kesalahan yang ada dalam diri saudara sekalian bukan karena tindakan atau laku atau jalannya saudara sendiri saja, tapi juga sudah dari yang menurunkannya. Jadi kalau saudara sampai bisa menerima pembersihan dalam dirinya komplit, berarti tidak hanya menyucikan diri saudara sendiri, tapi membawa juga orang tua dan yang menurunkannya. Demikianlah karenanya maka para ahli bakti pada Tuhan, dimulai dari Nabi Ibrahim sampai Musa, Isa, Muhammad, apa sebabnya kalau punya anak, nanti wanita anaknya itu kurang puas rasanya, lain daripada kalau punya anak laki-laki. Karena memang di dalam kenyataan yang berhak atau yang bisa menjunjung tinggi derajat orang tua itu anak laki-laki. Ya.
Jadi anak laki-laki lah yang dipentingkan bagi manusia. Tapi saudara sekalian, Tuhan Maha Kuasa. Artinya Maha Kuasa tidak hanya oleh anak laki-laki saja yang dapat menyurgakan orang tua, tapi anak wanita pun demikian juga. Apabila anak wanita itu bisa berjodoh dengan seorang yang alim dan soleh, yaitu orang yang suci, begitulah katanya. Tapi memang demikian. Jadi orang tua itu bisa terjunjung, bisa terangkat derajatnya ke atas oleh anak laki-laki. Tapi kalau tidak oleh anak laki-laki, oleh laki-laki atau suami dari anak perempuannya yang memang memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi itulah kekuasaan keadilan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu maka umumnya orang-orang tua kalau cari menantu itu cari orang yang budi pekertinya baik supaya bisa menjunjung tinggi orang tuanya. Begitulah seterusnya apa yang terjadi dan berhubungan dengan latihan kejiwaan tersebut. Saudara-saudara, besok kapan? Besok ya, Selasa. Selasa malam. Besok Selasa malam Bapak dengan rombongan akan meninggalkan London dan kembali ke Jakarta Tanah Air, tapi singgah lebih dahulu di Oman karena diminta di Oman supaya saya berhenti di sana. Tidak lain Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan para saudara sekalian, terutama juga para pengurusnya yang benar-benar telah mencukupi pelayanan terhadap Bapak dengan rombongannya. Jasa saudara yang demikian semoga dapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya pujikan yang berganda. Bapak tentunya tidak mungkin dapat membalasnya. Dan juga Bapak pujikan semoga kedatangan Bapak sekarang ini membangkitkan semangat kemauan saudara dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kepercayaan kepada kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saudara sekalian benar-benar dimulai Tuhan dapat hidup di dunia dengan selamat dan bahagia, pula dengan jiwanya dapat benar-benar mendapatkan tempat yang sungguh-sungguh bagi yang telah diingini. Sekian saudara sekalian, maka Bapak ulangi lagi, Bapak minta diri kepada sekalian para saudara, dan Bapak harapkan jangan dirasa kecewa, tetapi marilah kita sama-sama memuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya sungguh-sungguh
akan dapat mengalami kebahagiaan hidup dunia maupun akhiratnya. Thank you. Amin. Semakin sedikitnya